maka ini sudah bisa dipastikan bahwa identitas yang dimiliki oleh kontributor tersebut sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Chandra. Baik, kali ini saya akan menyampaikan informasi yang menurut saya cukup penting ya, mengingat banyak teman-teman yang menanyakan di grup terkait dengan hal ini, yaitu apakah data-data KTP yang sebelumnya pernah kita masukkan di FreePic, lalu kemudian kita di-banned oleh FreePic karena tidak lolos seleksi 20 desain pertama, itu bisa digunakan kembali. Nah, di sini saya mempunyai jawabannya untuk teman-teman. Ceritanya dulu saya saat percobaan pertama daftar di FreePic, saya langsung mengupload KTP, kemudian saya mengisi data-data identitas sesuai dengan KTP, baik itu nomor KTP-nya, kemudian namanya, tempat tanggal lahirnya, itu semuanya sama dengan yang ada di KTP. Dan di percobaan pertama, seperti yang teman-teman tahu, bahwa desain saya ditolak semuanya dan akun saya diblok. Pada percobaan berikutnya saya tidak mengupload KTP lagi, dan akhirnya pada percobaan terakhir kemarin di mana saya diterima menjadi kontributor FreePic, di situ saya tidak mengupload KTP karena khawatir nama saya sudah di blacklist. Nah, jadi saya saat itu mengupload data identitas lain, yaitu SIM kendaraan bermotor saya. Jadi saat itu saya mengupload data-data yang ada di lisensi kendaraan bermotor saya, mulai dari nomornya, namanya, alamatnya, dan lain-lain. Itu saya mengisinya sesuai dengan yang ada di SIM saya. Nah, belakangan ternyata banyak timbul pertanyaan dari teman-teman, apakah boleh KTP yang sebelumnya sudah pernah diisi, kemudian akunnya diblok, itu digunakan kembali. Nah, ternyata beberapa teman di grup saya pernah melihat ada yang mengupload kembali KTP-nya dan menggunakan data identitas yang sama, karena memang sebelumnya pada akun yang di-banned itu belum direview oleh tim FreePic. Jadi berdasarkan hal itu seharusnya data-data kita juga tidak terblacklist. Nah, melihat apa yang sudah dilakukan teman-teman sebelumnya, saya mencoba juga. Saya yang sebelumnya sudah mengupload SIM di akhir tahun 2020 kemarin, saya memberanikan diri untuk mengupload KTP-nya. Mengapa saya memilih untuk mengupload KTP? Karena ketika kita menggunakan KTP sebagai data identitas kita di FreePic, kita tidak perlu mengupdate-nya lagi karena KTP ini berlaku seumur hidup. Nah, itu adalah alasan saya agar nggak repot ke depannya. Jadi saya memberanikan diri untuk mengupload KTP lalu kemudian mengisi data-data sesuai dengan KTP, dan alhamdulillah kemarin tanggal 4 itu sudah diterima. Teman-teman dapat lihat di sini di tanggal 2 Juli 2020. Ini adalah email ketika ID saya, yang dimana saat itu saya mengupload SIM kendaraan bermotor saya, ini diterima oleh FreePic sebagai kartu identitas. Nah, kemudian saya ganti lagi, dan di sini saya tunjukkan email dari FreePic juga. Nah, kemarin tanggal 4 Januari ID saya berhasil diubah dari yang sebelumnya SIM menggunakan KTP. Jadi teman-teman yang sebelumnya sudah mengisi identitas sesuai dengan KTP atau sudah mengupload KTP di FreePic tidak perlu merasa khawatir, karena memang KTP itu tidak akan direview sebelum kita mencapai batas minimum download. Ini boro-boro mau sampai batas minimum download, bahkan kita juga masih belum diterima di FreePic. Jadi logikanya KTP kita ketika kita sudah diblok sebelum kita diterima menjadi kontributor, tidak mungkin direview oleh FreePic. Artinya itu juga menutup kemungkinan data kita terblacklist oleh FreePic. Jadi intinya aman-aman saja jika teman-teman mengupload kembali KTP yang sama sesuai dengan KTP yang sebelumnya sudah teman-teman isi di akun yang sudah diblok. Namun ini tidak berlaku bagi kontributor yang memiliki catatan hitam ya. Maksudnya misalkan dia sudah menjadi kontributor, dia sudah direview ID-nya, data identitasnya sudah direview, kemudian dia juga sudah menerima earning. Nah, ketika dia memiliki catatan hitam, misalkan
plagiat atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, lalu kemudian dia di-banned akunnya, maka ini sudah bisa dipastikan bahwa identitas yang dimiliki oleh kontributor tersebut sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Artinya sudah tidak bisa digunakan lagi KTP-nya untuk mendaftar akun kontributor di Freepik. So, teman-teman yang saat ini belum menjadi kontributor di Freepik dan punya keluhan seperti yang saya jelaskan di awal, teman-teman gak perlu khawatir lagi karena teman-teman masih tetap punya peluang untuk menjadi kontributor Freepik. Teman-teman tinggal mendaftar saja dengan email yang berbeda tapi tetap menggunakan identitas yang sama. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.